Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firla Aulia dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ancaman yang terjadi di bidang sosial dan budaya. Ketahanan di bidang sosial dan budaya merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan, ketangguhan, serta kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan sosial dan budaya bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ancaman pada dimensi sosial dan budaya yang berasal dari dalam yaitu dengan adanya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dapat memicu timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia, sehingga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan faktor yang datang dari luar yaitu seperti masuknya nilai-nilai budaya asing yang dapat menggeser bahkan menggantikan tempat budaya dalam negeri itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi, baik teknologi informasi maupun telekomunikasi yang notabene memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi maupun berhubungan dengan seseorang sekalipun terpaut dalam jarak yang jauh, sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan melemahnya nilai sosial dan budaya dalam sebuah negara yang akhirnya akan menjadi penyebab utama suatu bangsa mudah diserang dari bidang non-militer. Contoh kasus ancaman yang telah terjadi di bidang sosial dan budaya seperti negeri jiran Malaysia yang mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. Nah, ancaman lain yang datang dari luar dari pengaruh negatif globalisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, sehingga membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, sehingga ia mampu melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna, seperti ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis dan pengamen. Yang keempat yaitu munculnya gejala westernisasi. Westernisasi sendiri yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, khususnya melanggar norma agama seperti memakai rok mini, memakai anting-anting, dan menyerupai wanita. Yang kelima yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun strategi dalam mengatasi ancaman yang terjadi di bidang sosial dan budaya dapat diatasi dengan melakukan beberapa langkah dan upaya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keselarasan dan keseimbangan fundamental. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi. Yang ketiga, menghargai adanya perbedaan. Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman yang terjadi di bidang sosial budaya itu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pendidikan tentang budaya daerah. Yang kedua, menyeleksi budaya dari luar. Yang ketiga, menyeleksi berbagai konten buruk di internet. Yang keempat, mengurangi sifat individualisme, hedonisme, dan konsumerisme. Yang kelima, kesadaran akan pentingnya kehidupan yang rukun. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.